Designation Education. Semoga teman-teman semua akan mendapatkan ilmu yang dapat bermanfaat buat teman-teman. Amin. Baik, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Dialah kita dapat diberi kesehatan dan keselamatan untuk kita dapat berkumpul pada malam hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ageza Pratama sebagai Master of Ceremony dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Sebelum kita masuk kepada acara inti, saya akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lewati pada malam hari ini. 856 7827. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan oleh sambutan CEO Designation Education, Bapak Asep Rudi Casmana MA, dilanjutkan satu di luar negeri, dan webinar kedua yaitu tips sukses pendaftaran dan pengalaman studi magister atau S2 di Korea Selatan. Seperti itu. Dan terakhir kemudian penutup. Di sesi penutupnya diharapkan kepada teman-teman peserta webinar pada malam ini untuk mengaktifkan kamera agar kita bisa foto bersama seperti itu. Nanti akan kembali diingatkan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan oleh CEO Designation Education, Bapak Asep Rudi Casmana MA. Kepada Bapak, disilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Ageza sebagai Master of Ceremony dalam kegiatan webinar studi S1 dan S2 luar negeri ini. Baik, perkenalkan nama saya Asep Rudi. Kebetulan saya beserta tim kami ada bertiga, ada Muhammad Ageza dan Anissa, serta Adistiana Pitaloka yang juga tim kecil dalam Designation Education ini. Perlu diketahui bahwa Designation ini merupakan suatu startup bidang pendidikan yang fokus pada studi luar negeri. Gitu. Program-program kami adalah mengadakan webinar, kemudian sharing, serta mengadakan kelas, tapi semuanya secara online gitu. Pada program sebelumnya kami sudah berhasil mengadakan kegiatan TOEFL untuk online course-nya. Juga kami juga telah berhasil mengadakan tes TOEFL secara online seperti itu. Dan ini adalah program yang ketiga kami, yaitu mengadakan webinar studi di luar negeri seperti itu. Dan terus nanti ke depan kita akan mengadakan beberapa program tersebut. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut kepada pembicara-pembicara yang sudah sangat luar biasa. Nanti teman-teman di sini sebagai informasi saja, tadi saya lihat di Google Form ini sudah lebih dari 500 yang mendaftar ya, bahkan saya lihat sudah sampai 800, padahal kapasitas Zoom kami hanya 500 orang gitu. Nah, saya juga lihat persebarannya ada dari 34 provinsi, semuanya ada, SMP, SMA. Jadi saya sangat senang sekali antusias teman-teman dalam masa seperti ini untuk bisa aktif mengembangkan diri melalui pembelajaran online seperti itu. Baik, dari saya cukup sekian. Nanti akan dilanjutkan oleh para pembicara supaya langsung kepada inti yang akan kita laksanakan tentang studi S1 dan S2 di luar negeri gitu. Oke, itu saja dari saya serahkan kepada MC. Silakan Ageza. Baik, terima kasih kepada Bapak Asep Rudi Casmana MA atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu webinar tips dan trik sukses kuliah S1 luar negeri. Sebelum itu saya akan membacakan CV moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Baik, ia bernama Anissa Novia Fridayanti. Kita bisa panggil dia Anissa Fridayanti. Dia umur 20 tahun, sekarang sedang
menempuh studi S1 di Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ia aktif di unit kegiatan mahasiswa yaitu Klub K, di mana Klub K ini merupakan satu wadah untuk mahasiswa untuk mengembangkan potensi di bidang bahasa Inggris. Seperti itu. Baik, kita sambut Anissa Novia Fridayanti. Terima kasih, Bang Ageza. Oke. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Anissa Novia Fridayanti diberi kesempatan untuk memoderatori acara webinar mengenai studi S1 dan S2 di luar negeri yang diadakan oleh Zezignesia Education. Nah, teman-teman, pada malam hari ini kita memiliki dua pembicara yang sangat hebat. Dan di akhir materi yang diberikan oleh kedua pembicara kita nanti, kalian bisa mengajukan pertanyaan. Kalian cukup menulis pertanyaan kalian di kolom chat Zoom ini, lalu pembicara nanti akan memilih pertanyaan kalian secara random. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke pembicara pertama. Namun, sebelumnya izinkan saya membacakan CV pembicara pertama kita, yaitu Kak Irham, yang merupakan pembicara pertama kita pada malam hari ini. Oke, Kak Irham Amir bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Gadang, RT 02, RW 04, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Beliau adalah alumni dari Al-Azhar University Egypt, major Islamic Law, kemudian University Aberdeen of Scotland, UK, major International Business Management. Dan beliau memiliki banyak sekali pengalaman, salah satunya beliau merupakan founder of Learning Quran, kemudian digital marketing specialist, dan asisten direktur Rumah Produk Indonesia. Sebenarnya banyak sekali pengalaman-pengalaman dari beliau, namun saya hanya membacakan beberapa saja. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Irham untuk menyampaikan materi. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman semua, ya seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, perkenalkan saya Irham Amir. Ya, alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah untuk kuliah di Al-Azhar 4 tahun. Di sana saya kuliah 4 tahun dari tahun 2010 sampai 2014. Setelah itu lanjut kuliah di Inggris tahun 2017 sampai 2018. Oke. Nah, sebelumnya saya mohon maaf ya karena kameranya kurang agak gelap. Karena kondisi di sini tidak memungkinkan untuk cerah begitu. Tapi bagaimanapun juga hati kita semua saya harapkan cerah semua untuk bisa mendapatkan inspirasi bagaimana bisa studi abroad, studi ke luar negeri. Bagaimanapun juga studi ke luar negeri itu mudah. Kunci utamanya adalah bahasa Inggris atau bahasa negara tujuan tersebut. Oke, sebelum saya mulai untuk diskusi atau menjelaskan mengenai materi, saya pengen tahu dulu nih moderator, saya dikasih waktu berapa lama nih untuk presentasi? 10 menit, Bang. 10 menit? Wah, padahal udah sampai 3 malam nih, gimana dong? Oke, deh 10 menit ya, kita manfaatkan semaksimalnya insya Allah. Saya izin screen share di sini. By the way, suara saya jelas ya teman-teman ya? Atau ada kendala dalam suara? Nggak ada ya? Oke deh, makasih banyak. Ini sebentar, maaf. Oke.
ke bawahkan dulu nih. Nah, sepertinya minta tolong nih sama tim untuk ada 2 orang yang lagi nungguin masuk. Nah, kita persilahkan mereka masuk untuk bisa bersama-sama sharing. Alright. Pak Irham boleh di-unmute suaranya. Oke, ya terima kasih banyak Pak Asep. Oke, teman-teman semua, kita akan mengupas program studi S1 University of Al-Azhar Kairo Mesir. Sorry, ini ke sini dulu. Nah, oke, mantap. Ya, jadi bagi kita yang tamatan dari Timur Tengah, kita gelarnya LC. LC kependekan dari license. Kalau kalian udah punya SIM, nah itu SIM itu bahasa Inggrisnya license atau surat izin. Mungkin hikmahnya adalah surat izin untuk bisa berbagi ilmu sama orang lain setelah tamat dari Al-Azhar. Alright. Ini kayaknya mengganggu ini ya, tapi saya nggak tahu nih gimana cara supaya menghilangkan ini. Oke, kita akan bicara mengenai Al-Azhar University. Siapa tidak tahu ya mengenai sebuah kampus besar dan legendaris, kampus nomor 2 tertua di dunia yang terfokus kepada agama Islam. Nomor 1 itu di Maroko. Namun saya lupa nama kampusnya. Dan Al-Azhar yang kedua. Namun kampus yang masih eksis dalam pendidikan agama Islam sampai sekarang ini yang tertua adalah Al-Azhar University. Oke, nah Al-Azhar itu teman-teman secara bahasa atau bahasa Arab berarti bunga. Jadi Jamiatul Azhar maksudnya adalah kampus yang di mana di sana kalian akan mendapatkan bunga-bunga ilmu agama. Kayak gitulah kira-kira ya. Kita lanjut. Sedikit kita mengenai Al-Azhar University di Mesir. Pertama, Al-Azhar itu teman-teman semua dimulai dari sebuah masjid namanya Masjid Al-Azhar. Ini sama banget seperti kampus saya ketika di Skotlandia. Di sana saya kuliah di University of Aberdeen S2-nya, jurusan International Business Management. Nah, ternyata kampus itu pun dulunya berkembangnya kampus itu dimulai dari gereja. Nah, ini sama, ada kesamaan dengan Al-Azhar, di mana kampus Al-Azhar itu dimulai dari sebuah masjid, namanya Masjid Al-Azhar. Karena banyaknya para pendatang dari luar negeri yang belajar agama Islam di masjid tersebut, sehingga masjid tersebut tidak bisa menampung banyaknya mahasiswa atau pelajar asing yang datang, sehingga dibuatlah sebuah kampus. Jadi kampus kami itu tepat di sebelah masjid. Namanya kampus Al-Azhar, terletak di daerah namanya Darwazah. Misi kampus ini ya tidak lain dan tidak bukan adalah menyebarkan agama dan budaya Islam. Yang paling ikonik di sini adalah kampus Al-Azhar, Masjid Al-Azhar sama perpustakaan Al-Azhar. Di mana di perpustakaan itu teman-teman semua, jikalau kalian semua sangat suka membaca, banyak banget manuskrip kuno pada masa dinasti dulu gitu ya. Dikumpulkan semuanya di perpustakaan Al-Azhar. Nah, lanjut mengapa belajar di Al-Azhar Kairo Mesir? Nah, pertama, ketika saya di SMA, saya memang masuk langsung fokus kepada sekolah, di mana di sana saya masuk ke kelas khusus namanya KITT, Kelas Internasional Timur Tengah. Memang kita selama 3 tahun hanya diterima 2 kelas, satu yang untuk ikhwan, satu untuk akhwat, dan fokus untuk mempersiapkan diri kuliah ke Al-Azhar. Nah, kenapa Al-Azhar Kairo Mesir? Pertama adalah memang Al-Azhar Mesir menjadi kiblat keilmuan Islam di mata dunia. Dan ketika saya waktu pergi umroh di Madinah pun, diskusi sama mahasiswa S2 di sana pun, beliau mengatakan bahwasanya Islam itu diturunkan di Arab Saudi dan pemikirannya berkembang di Mesir, dan bukti-bukti kejayaannya itu disimpan di Turki atau Turki Utsmani. Itu ada sebuah istilah mengatakan bahwasanya Mesir sangat berkembang dalam hal pemikiran untuk nuansa kontemporer terutama.
Lalu fakultas apa saja yang bisa dimasuki oleh atau di-apply oleh mahasiswa atau calon mahasiswa Indonesia atau mahasiswi Indonesia? Kebanyakan dari mahasiswa Indonesia yang kuliah di Al-Azhar, kebanyakan dari kami mengambil jurusan agama. Tetapi Al-Azhar sendiri pun bukan hanya kampus yang memberikan keilmuan agama, tetapi juga umum. Contohnya apa? Contohnya pada tahun 2012, kalau saya tidak salah ya, ada 10 mahasiswa Indonesia yang diterima kuliah di Fakultas Kedokterannya Al-Azhar Mesir, berbahasa Inggris. Dan juga yang paling terkenal di Al-Azhar itu ya pertamanya adalah agama Islam, jurusan syariah atau tafsir ya, dan juga jurusan kedokteran. Bahkan teman-teman saya yang dari Malaysia, banyak banget dari mereka yang mengambil jurusan kedokteran di Mesir. Kenapa? Pertama, karena keilmuannya bagus. Yang kedua, karena biayanya murah di Mesir. Nanti saya akan cerita lebih banyak mengenai bagaimana kehidupan di luar kampus di sana. Nah, fakultasnya itu ada Syariah wal Qanun, bercerita tentang syariat, dan perundang-undangan dari Prancis, karena Mesir pada waktu itu Mesir adalah negara bekas jajahannya Prancis. Yang kedua, Fakultas Usuluddin, lebih kepada seperti tafsir, seperti itu. Dan yang ketiga, Fakultas Dakwah, yaitu di mana para mahasiswa diajarkan bagaimana cara berdakwah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu ada Fakultas Dirosat, dan satu lagi Fakultas Bahasa. Di antara kelima fakultas ini, yang paling sulit adalah Fakultas Bahasa Arab. Itu yang paling sulit. Lucu sekali, kenapa? Karena kita belajar bahasa Arab, kenapa mesti bahasa Arab yang paling sulit? Kita belajar, buku kita semua berbahasa Arab, kita ngobrolnya bahasa Arab. Nah, kenapa? Karena memang untuk bahasa Arab ini adalah bahasa nomor 2 katanya, nomor 2 tersulit di dunia, dan itu memang luar biasa. Siwah mubalagho dan macam-macam itu sangat banyak kita pertimbangkan dalam hal bahasa Arab. Lanjut, Fakultas Agama. Untuk yang putri yang tersedia ada Fakultas Dakwah, Dirosat Islamiyah, dan lain-lain. Namun di sini yang paling banyak mahasiswa Indonesia di Al-Azhar Kairo, mereka mengambil Fakultas Dirosat Islamiyah dan Usuluddin. Ya, jadi kalau Fakultas Dirosat Islamiyah itu lebih kepada fikih, seperti itu. Kalau Usuluddin lebih kepada hadis dan Al-Quran. Nah, ini kalian tahu ya pastinya beberapa tokoh ternama lulusan Al-Azhar. Di Indonesia ada Ustadz Abdul Somad atau Abdul As-Samad dari Indonesia yang kita tahu sepak terjangnya di Indonesia dalam menyebarkan agama Islam. Dan yang kedua di sini ada Syekh Al-Azhar, yaitu Ahmad Thayyib. Beliau adalah, jadi uniknya begini, kalau anggap kita tinggal atau kuliah di sebuah kampus, tentu ada rektornya ya. Nah, tetapi kalau di Al-Azhar, rektor kampus itu setara dengan menteri jabatannya. Ini luar biasa. Jadi teman-teman, ketika kalian kuliah di Al-Azhar, kalian tidak perlu membawa paspor kemana-mana. Cukup dengan ID card mahasiswa Al-Azhar saja itu sudah cukup menggantikan paspor. Itu luar biasanya. Kenapa? Karena status kita sebagai mahasiswa Al-Azhar dan status Syekh atau Rektor Al-Azhar, kita bilang Syekh Ahmad Thayyib, beliau setara dengan menteri. Berarti apa? Berarti legalitas kampus Al-Azhar ini sangat diakui oleh Mesir itu sendiri. Oke, lanjut program pendaftaran. Udah habis belum ya? Wah, sebentar lagi. Program pendaftaran Al-Azhar ada terbagi dua ya, beasiswa dan non beasiswa. Saya pribadi ambil program non beasiswa, yaitu pada tahun 2010 saya daftar melalui Kementerian Agama, sampai sekarang semuanya melalui Kementerian Agama. Lalu saya tesnya di Sumatera Utara, ada beberapa kota dan kampus yang ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melakukan atau melaksanakan tes itu. Namun sekarang udah via online, jadi kita tesnya online sekarang, lalu nanti tes kedua baru tes hafalan Al-Quran minimal 2 juz ya. Nah, proses ini sama antara program beasiswa ataupun non beasiswa. Bedanya apa? Karena saya mengambil non beasiswa, saya itu tes, lulus, langsung berangkat tahun itu juga, tetapi pakai biaya sendiri, gitu. Namun ketika tahun kedua saya mendaftar beasiswa dari Kuwait, dari Bait Zakat Kuwait, alhamdulillah dapat beasiswanya sampai akhir kuliah. Kalau program beasiswa, teman-teman
tes sekarang, lulus, langsung dapat jaminan beasiswa dari Al-Azhar, tetapi nunggu setahun dulu. Nah, tahun depan baru berangkat, langsung diasramakan dan dapat jaminan beasiswa. Beda dengan saya. Kalau saya non-beasiswa, tes pribadi, terus saya berangkat dengan uang sendiri, belajar habis-habisan, ketika dapat nilai bagus, langsung mendaftar beasiswa Kuwait. Dan waktu itu, beasiswa Kuwait adalah beasiswa yang tertinggi dibanding beasiswa yang lain. Jadi, enak sih. Sampai nanti akhir kuliah dapat terus beasiswanya. Alhamdulillah. Nah, prosedurnya itu udah saya jelaskan tadi ya, teman-teman semua. Semuanya harus melalui Kementerian Agama. Lalu ikut proses seleksi online, lalu wawancara. Wawancaranya itu minimal 2 juz hafalan Al-Quran, baik itu di akhir atau acak. Total semuanya 2 juz. Nah, di sini sekarang Kementerian Agama meminta adanya tes uji coba menggunakan TOEFL ya. Kalau TOEFL itu Inggris, TOEFL itu kemampuan pengujian bahasa Arab dengan minimal poin 70%. Tes tadi ya ada hafalan Quran, ada bahasa Arab. Ya lebih cocok banget bagi orang-orang udah ready dengan hafalannya dan mana kuliah ditunda di waktu yang tidak ditentukan. Dan sayang sekali sampai sekarang belum dibuka atau ditiadakan pendaftaran bagi calon mahasiswa baru. Mudah-mudahan tahun depan dibuka pendaftarannya, teman-teman silakan langsung daftar, siapkan diri Anda, dan ketika lulus siap-siaplah untuk melihat dunia baru, dunia yang berbeda dengan budaya daripada dunia Indonesia. Nah, sedikit kita cerita. Mungkin minta waktu 5 menit lagi boleh ya, moderator? Mas Ari. Boleh. Tuh 5 menit lagi boleh? Boleh. Oke, ya, terima kasih banyak. Nah, ini pengalaman pribadi saya ketika belajar. Jadi di Al-Azhar kita ada kelas formal sama informal. Ini ada kelas informal, kita bilang talaki. Saya belajar ini, yang duduk semua di sini adalah para pelajar. Nah, yang duduk di atas ini adalah guru kita atau syekh. Nah, kita belajar kitab-kitab, banyak banget kitabnya sambil muntah yang ngafalinya. Ini saya di Masjid Al-Azhar. Nah, ini teman sejati saya nih yang selalu menemani di kala suka dan duka belajar di Mesir. Namanya kucing apa nggak tahu juga. Kucing ini uniknya sangat setia, selalu ada di Masjid Al-Azhar, dan kalau ada saya di sana, beliau langsung datang. Luar biasa, ini setia banget kucingnya. Nah, ini bagaimana buah-buahan sayur mayur di sana, teman-teman. Anggur, bayangkan, anggur di Indonesia itu 1 kilo harganya 60.000, let's say 60.000 ya. Di Mesir itu harganya cuma Rp15.000 1 kilogram. Jadi apa maksudnya? Buah-buahan di Mesir itu sangat-sangat murah. Akhirnya apa? Akhirnya saya sangat bergizi dengan buah-buahan dan sayur-sayuran di sana. Kapan lagi kan ya mencoba anggur gitu. Lagi makan apa? Makan anggur gitu ya. Wah, padahal cuma Rp15.000 1 kilo. Nah, ini ketika saya jalan-jalan ke Bukit Sinai, ini di Gurun Pasir, ada panjat korma gitu ya, maklum apa namanya, pencitraan. Nah, ini Bukit Sinai, ini onta, ini harus ada nih foto onta sebagai saksi bahwa ini di Arab gitu ya. Nah, teman-teman semua, mengenai Bukit Sinai ini adalah sebuah bukit yang sangat bersejarah ya, di mana ternyata di atas bukit ini, teman-teman, ada 3 tempat beribadah dengan 3 agama yang berbeda. Ini adalah sebuah musola, tempat ibadah orang Muslim. Ini adalah gereja, tempat ibadah orang Kristen. Dan satu lagi yang menyembah menyembah matahari. Nah, waktu itu kita ketemu dengan orang-orang Jepang. Nah, inilah singkat mengenai pengalaman saya kuliah di Al-Azhar Mesir. Jika teman-teman mau informasi lebih lanjut atau diskusi, insya Allah nanti di akhir event dalam presentasi ini. Kepada moderator saya kembalikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Irham. Alhamdulillah materi pertama sudah selesai disampaikan. Kita akan masuk ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kak Lianda. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV dari Kak Lianda terlebih dahulu. Nama lengkap Lianda Rahmadani Sinaga,
Lahir di Jakarta 26 Maret 1992, beliau merupakan alumni dari University State of Jakarta, Major Economic and Administration, dan Catholic University of Daegu, South Korea, Major Mass Communications and Public Relations. Kemudian pengalaman-pengalaman dari beliau, salah satunya ada Technical Executor of Beasiswa Unggulan, Technical Executor of Beasiswa Unggulan Mandiri, dan Cooperations Development of ESA Unggul University. Nah, sebelum kita memulai materi kedua, kita akan menyaksikan sebuah video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lianda Rechmadeni, mahasiswi yang saat ini sedang melanjutkan program magister di Daegu Catholic University, Korea Selatan. Dalam wawancara kali ini, saya mau sedikit berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan selama melanjutkan studi di Daegu Catholic University. Pada saat melanjutkan studi S1, setelah itu saya langsung mencari informasi bagaimana caranya supaya saya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, jenjang magister. Saya mendapatkan info kalau saya bisa melanjutkan studi ke Korea Selatan. Dan kebetulan alhamdulillahnya saat itu saya mulai melakukan kerjasama antara Indonesia dan Korea. Mereka mendatangkan beberapa universitas yang ada di Korea Selatan di Indonesia program adanya wawancara untuk penerimaan mahasiswa asing untuk melanjutkan studi di Korea Selatan. Alhamdulillah diterima di beberapa university, salah satunya Daegu Catholic University. Saat ini saya melanjutkan magister di bidang Mass Communication, Advertising, and Communication, dan saat ini sudah memasuki semester akhir dan melakukan research untuk tesis saya, dan alhamdulillahnya profesor di sini semua sangat membantu, helpful sekali dengan para mahasiswa asing seperti saya, mahasiswa Indonesia. Semenjak saya studi di Korea, semenjak saya datang di Korea, banyak hal yang bisa saya dapatkan, baik hal positif, hal yang baik, ataupun yang kurang menyenangkan menurut saya. Hal baiknya banyak sih, salah satu contohnya adalah kita bisa mencontoh bagaimana etos kerja dari orang-orang Korea. Mereka benar-benar kreatif, tapi di sisi lainnya memang saya Muslim sebagai minoritas, yang saya dapatkan memang nggak semuanya pengalaman baik. Ada juga pengalaman yang kurang menyenangkan, tetapi pengalaman itu saya dapatkan bukan di dalam kampus, tetapi di luar kampus. Terlebih saya menggunakan hijab, dan biasanya pada saat di luar lingkungan kampus, banyak sekali orang Korea yang belum terbiasa melihat saya menggunakan hijab. Mereka melihat dari atas sampai dengan bawah, kenapa itu ditutup, apalagi di kamar panas-panas. Saya nggak pernah mendapatkan satupun diskriminasi. Mereka sangat menghargai, sangat menghormati saya sebagai Muslim. Contohnya itu banyak banget. Yang pertama itu pada saat pertama kali saya datang ke Daegu Catholic ini, kita nggak punya tempat untuk sholat, dan pada saat itu kami sholat di ruang kelas. Mereka lihat, mereka akhirnya memberikan saya satu ruangan khusus untuk kami bisa sholat. Kemudian dari satu ruangan itu yang tadinya hanya sekedar ruangan tanpa apapun, ruang kerja, kemudian mereka kosongkan dan mereka renovasi sampai akhirnya saya dan teman-teman lain diberikan musola, tempat kita bisa sholat, tempat kita bisa beribadah dengan teramat sangat nyaman, bahkan disediakan juga sajadah, mukena, semuanya segala macam, dan itu salah satu hal yang menurut saya miss banget ya. Teman-teman saat melanjutkan studi di Daegu Catholic itu benar-benar nggak
nggak usah takut, karena kalau misalnya kita punya kesulitan, kita bisa dengan mudahnya minta bantuan International Affair. Jadi di sana banyak banget yang bisa kita minta bantuannya. Saya pun pribadi pada saat ada kesulitan apapun, saya bisa langsung kontak. Kita juga butuh holiday dong. Dan biasanya memang saya setiap hari Minggu itu saya nggak pernah mau belajar dan nggak pernah mau kerja, khusus buat membahagiakan diri sendiri. Jadi saya jalan kemana-mana yang saya mau, karena setelah Senin sampai dengan Sabtu saya udah capek belajar dan juga part-time. Jadi pada saat hari Minggunya saya jalan-jalan, bisa kadang ke Seoul, kadang ke Busan, kemudian ke tempat-tempat yang di daerah Daegu juga banyak kok, dan kami juga keren, pusat kotanya juga banyak yang bisa kita datangkan. Untuk kedepannya sih insya Allah pengennya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke PhD program. Kenapa? Karena saya melihat peluangnya juga besar banget. Universitas di Korea juga terutama di Catholic University ini sangat membantu saya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, dan mungkin dalam waktu dekat saya akan submit untuk PhD program itu. Kemudian setelah lulus, doakan saya supaya bisa mengabdi untuk negeri, membangun negeri bersama teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua, kan banyak banget tuh pecinta drama Korea, K-popers, kayak gitu-gitu, dan karena itu kalian punya interest untuk studi ke Korea, punya keinginan studi ke Korea, gak usah takut, karena di sini itu banyak banget peluang yang bisa kita dapetin. Kalian gak usah takut, kalau kalian punya jiwa survive yang tinggi di sini, kalian pasti bisa, percaya deh. Kalau kalian benar-benar tertarik mau studi ke Korea, terutama ke Daegu Catholic University, kalian bisa tanya-tanya langsung juga ke aku atau ke teman-teman lainnya yang ada di sini, atau bisa kunjungi website Daegu Catholic University. Di sana banyak banget info yang bisa kalian dapetin. Selain via bahasa Korea, juga ada bahasa Inggrisnya, jadi nggak usah takut yang belum bisa bahasa Korea. Terima kasih banget yang udah nonton. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita bisa ketemu di sharing-sharing yang lainnya. Assalamualaikum. Moderator, silahkan dilanjutkan. Ngapain apa? Mbak Lianda sudah bisa langsung masuk? Oke, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Suara saya kedengeran nggak ya? Sudah kedengeran. Aman ya? Oke, mohon maaf sebelumnya kalau seandainya lighting-nya nggak proper. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Pak Asep sudah ajak saya untuk join di sesi sharing ini. Sebenarnya lebih ke sharing aja, dan lebih sharing untuk membuka wawasan teman-teman yang mau atau yang mungkin penasaran gimana sih studi ke luar negeri gitu. Perkenalkan, saya Lianda Rahmadani. Saya merupakan WRD beasiswa unggulan di Daegu Catholic University untuk major Mass Communication, PR, dan juga Advertising. Saat ini kebetulan saya juga sebagai salah satu dosen di salah satu universitas swasta dan juga membantu di bagian International Office. Jadi interest banget buat berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Mungkin next bisa langsung ke slide berikutnya.
Ya, pertama setiap kali saya memulai itu saya pasti mau tanya, apa sih yang terfikir sama teman-teman itu kalau dengar kalimat study abroad atau studi lanjut luar negeri gitu kan. And next. Dan kenapa harus studi ke luar negeri? Bisa di okay. Lanjut. Yes. Oke, jadi apa sih yang terfikirkan kalau seandainya kita mendengar studi lanjut luar negeri? Biasanya pasti yang terfikirkan sama kita adalah teman-teman yang sudah mempunyai privilege untuk bisa berangkat ke luar negeri dengan biaya sendiri, dengan kemampuan ekonomi orang tua yang sudah mumpuni. Dan kenapa? Pasti salah satunya itu tentang value, tentang pride, kemudian tentang kita bisa belajar budayanya, kemudian tentang kemampuan problem solving yang bisa kita dapetin lebih, peluangnya juga lebih besar, peluang-peluang setelah lulus terutama. Kemudian networking-nya, juga kemampuan tentang bahasa asingnya. Mungkin itu beberapa hal yang melatar belakangi kenapa sih teman-teman banyak yang berminat untuk studi lanjut luar negeri. So, next. Oke. Ya, menurut saya, kalau teman-teman mau punya ingin melanjutkan studi ke luar negeri, itu ada 4 hal yang paling penting ditanamkan dalam diri. Yang pertama itu rancang tentang mimpi, kemudian persiapkan, implementasikan, dan juga perjuangkan. Saya kebetulan, mungkin bisa sharing sedikit, semenjak saya sekolah, saya selalu mempunyai rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka pendek itu apa? Jangka pendek adalah rencana-rencana yang akan saya realisasikan dalam 2 tahun mendatang. Kemudian jangka panjangnya apa? Jangka panjang itu dalam waktu 5 tahun. Dalam 2 tahun saya mau melakukan apa sih? Dalam 5 tahun apa sih yang harus saya achieve? Seperti itu. Kemudian dari mimpi itu kita siapinnya gimana? Apakah kalau mau studi ke luar negeri, apakah persiapan bahasa? Atau persiapan apa? Dan setelah itu implementasikan. Kalau memang membutuhkan kemampuan bahasa, kita harus menambah ilmu di bahasa itu, implementasikan, dan perjuangkan mimpi. Perjuangkannya gimana? Ya, kita daftar, kita cari informasi, dan masih banyak lagi. Next. Oke, ini sedikit timeline dari perjalanan saya. Kebetulan saya lulusan SMK Negeri 8 Jakarta. Di tahun 2010, ini adalah asal mula bagaimana saya bisa menjadi lulusan Daegu Catholic University. Kebetulan pada saat itu, kalau di sini ada teman-teman dari SMK pasti tahu tentang LKS. Kebetulan saya di 2010 sempat mengikuti lomba LKS di bidang marketing. Dari situ mendapatkan juara nasional dan mendapatkan beberapa kesempatan untuk studi lanjut. Dan di 2010 sampai dengan 2014, saya melanjutkan studi S1 di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian selama itu juga sempat merasakan beberapa pengalaman ke luar negeri, tapi dalam bentuk non-degree, atau apa itu bentuk non-degree, nanti akan saya sharing juga. Sempat ke Malaysia, Singapura, dan juga Taiwan, kemudian lulus S1 di 2014, di 2015, saya persiapan kelas bahasa untuk studi lanjut ke Korea. Di 2016, saya melanjutkan studi ke Korea dengan beasiswa unggulan. Dan 2017, sidang akhir tesis, dan wisuda di 2018. Next. Oke, next. Nah, di sini saya akan sharing how to be foreign student dan gimana kalau kita mau dapetin beasiswanya. Sebenarnya intinya itu adalah kita mau aja. Mau apa? Mau cari tahu tentang informasi. Informasi itu bisa didapetin banyak banget. Apalagi sekarang zamannya high-tech, zamannya sosial media. Kayak gini kalian bisa ikutin banyak webinar, kemudian kalian bisa cari-cari informasi, yang penting punya kuota. Nah, next. Di sini mungkin banyak banget teman-teman
yang taunya itu cuma kalau saya mau studi ke luar negeri, itu jenjangnya S1 dan S2. Tapi sebenarnya nggak cuma itu. Kalian bisa punya experience ke luar negeri, itu dengan cara melalui pendidikan formal yang menghasilkan titel S1 atau S2 atau S3, ataupun kalian bisa memiliki experience ke luar negeri dengan cara non-degree. Cara non-degree itu maksudnya apa? Bisa di-fullin. Next. Oke. Ya, jadi kalau seandainya kalian pengen banget punya pengalaman ke luar negeri, itu kalian nggak harus melakukan perkuliahan jenjang S1 selama 4 tahun di luar negeri, ataupun jenjang S2 selama 2 tahun di luar negeri. Tapi kalian juga bisa mengikuti pengalaman-pengalaman yang jangka pendek. Contohnya apa? Contohnya itu short course, contohnya itu credit transfer, contohnya itu internship. Nah, ini bagaimana caranya? Itu ada beberapa cara. Dengan cara mandiri, kalian yang apply, kalian cari-cari informasi, misalkan internship, atau misalkan volunteer ke luar negeri. Itu kalian bisa ikuti seperti itu, ataupun credit transfer, ataupun short course. Nah, ini bisa dilakukan kalau kalian memilih universitas di dalam negeri yang sudah mempunyai partner di luar negeri. Misalkan kalian studi S1 di dalam negeri, si universitas itu sudah partner dengan Daegu Catholic University. Jadi pada saat semester 3, 4, ataupun 5, selama 1 semester kalian bisa sekolah di Daegu Catholic University. Begitu kembali ke Indonesia, SKS-nya itu atau kreditnya bisa dikonversi di dalam negeri. Kalian juga bisa seperti itu untuk mendapatkan pengalaman studi di luar negeri. Jadi nggak harus full degree. Next. Nah, sebelum memutuskan studi lanjut luar negeri, salah satu yang menjadi pemikiran adalah kalian harus milih negara tujuannya. Kalau saya, bagaimana cara saya memilih negara tujuan adalah dari 4 poin ini. Pertama, bahasa apa yang digunakan, kemudian bagaimana biayanya, bagaimana dengan budayanya, dan juga program studi atau perguruan tingginya. Kenapa dengan bahasa? Kalau saya secara pribadi, berkaca pada diri bagaimana kemampuan bahasa yang saya miliki. Kalau seandainya saya kayak Pak Asep punya kemampuan bahasa Inggris yang sudah expert lah, sudah oke banget gitu. Ya udah, sekalian aja ke UK, sekalian aja ke Amerika yang memang pengantarnya in English seperti itu kan. Tapi karena saya merasa bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat. Kemudian kalau seandainya saya ke UK, saya ke Amerika juga biayanya lebih tinggi daripada negara Asia. Kemudian budayanya juga sudah pasti jauh lebih beda, barat dengan timur. Jadi saya memutuskan dengan peluang yang ada adalah ke Korea. Kenapa? Karena selain Korea juga tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi menggunakan bahasa Korea, biayanya juga lebih murah, walaupun masih lebih tinggi dari China. Kemudian budayanya juga bisa nggak terlalu jauh lah, walaupun dengan beda musim, kita 2 musim, di sana 4 musim. Kemudian program studi yang diambil, ataupun perguruan tingginya. Jadi itu bisa menjadi poin bagaimana kalian memilih negara tujuan untuk studi lanjut luar negeri. Next. Nah, ini tahapan untuk menjadi mahasiswa asingnya, kalian bisa cari informasinya seperti yang tadi saya katakan, terutama di website kampus, kemudian mempersiapkan dokumennya, kemudian mempersiapkan keberangkatannya, dan juga pengurusan administrasi pada saat sudah di negara tujuan. Next. Ini saya kasih contoh bagaimana caranya mencari informasi untuk universitas luar negeri. Jadi, universitas manapun, tidak hanya di Korea, bisa di negara lain, kalian silahkan kunjungi website daripada universitas tujuan kalian. Di sini saya contohkan di Daegu Katolik, di global.cu.ac.kr, kalian bisa masuk ke bagian admission,
kemudian nanti di sana semua informasi akan muncul. Kapan kalian harus daftar, kemudian kapan untuk apply-nya, kemudian kapan untuk interview dan lain-lain, itu semuanya ada. Bahkan dokumen apa yang harus kalian siapkan pun ada. Next. Nah, ini contohnya dokumen apa yang harus kalian siapkan. Ada yang harus kalian download, kemudian ada yang harus kalian persiapkan. Oh ya, biasanya ada beberapa universitas pada saat kalian sudah lulus, misalkan kalian mau melanjutkan S2, itu ada beberapa universitas yang memang sudah mengeluarkan ijazah ataupun transkrip dalam bahasa Inggris. Jadi kalian hanya butuh melegalisir dan juga mengesahkan itu di notaris, kemudian bisa kalian kirimkan ke universitas tujuan. Tapi kalau memang universitas S1 kalian ataupun pada saat kalian SMA, itu tidak memberikan dalam bahasa Inggris, kalian harus mentranslate itu di penerjemah tersumpah, kemudian kalian harus ke notaris untuk melegalkan dokumen tersebut, baru bisa kalian gunakan untuk pendaftaran. Next. Nah ini, jadi di sini ada 2 contoh. Kalau seandainya kalian mau melanjutkan studi lanjut, setelah kalian daftar, nanti akan ada feedback dari universitas tujuan kalau memang kalian diterima. Jadi, kalau kalian melanjutkan full degree, dalam arti melanjutkan S1 dari semester 1 sampai dengan 8, ataupun S2 dari semester 1 sampai dengan 4, kalian akan mendapatkan letter of invitation atau letter of acceptance secara mandiri yang dikirimkan ke email atau alamat rumah kalian. Tapi kalau kalian hanya mendaftar untuk short course atau credit transfer yang hanya dalam waktu 1 semester, itu akan dikirimkan ke bagian international office dari universitas masing-masing. Oke, next. Ya, setelah kalian mendapatkan feedback dari universitas, kalian harus melakukan pengurusan visa. Contohnya seperti ini. Next. Nah, setelah melakukan pengurusan visa, ini adalah beberapa persiapan untuk kalian sebelum berangkat. Tiket, kemudian visa dan dokumen lainnya, uang secukupnya aja, perlengkapan pribadi, kemudian pastikan transportasinya. Jadi seperti contoh, Daegu Catholic University itu berada di kota Daegu, sedangkan Incheon airport di Korea itu ada di Incheon untuk internasional. Busan, kemudian Daegu, tapi di Daegu itu tidak ada penerbangan dari Indonesia. Jadi kalian harus benar-benar memastikan tujuan airport tujuan kalau kalian mau melanjutkan studi lanjut luar negeri. Itu pun sama dengan negara lain. Jadi kalian harus pastikan nih di mana sih kalian harus membeli tiket, tujuannya itu kemana. Kemudian tempat tinggal. Nah, dari airport apakah kalian mendapat penjemputan dari kampus? Kalau seandainya nggak dapat jemputan, apa sih yang harus kalian lakukan? Harus naik apa? Atau ada teman di sana atau bagaimana? Kemudian pastikan tempat tinggal. Apakah di dormitory atau kalian harus mencari tempat tinggal di luar? Tapi biasanya mahasiswa asing di semester pertama itu harus tinggal di dormitory. Next. Nah, ini administrasi dan juga untuk kebutuhan mobilitas mahasiswa asing pada saat kalian sudah sampai di negara tujuan. Di Daegu Catholic University, itu ada beberapa hal yang akan dibantu pengurusannya oleh kampus. Di antaranya itu pada saat kalian tiba, kalian harus mengikuti medical check-up, dan juga asuransi, dan juga rekening. Jadi harus memiliki rekening untuk melakukan pembayaran SPP. Kemudian asuransinya juga dibantu dari pihak kampus, yang nantinya biasanya setiap tahun kita harus membayar asuransi, atau per semester, jadi tergantung. Kalau seandainya kalian hanya exchange, kalian hanya 1 semester. Kalau seandainya kalian memang full degree, biasanya per 2 tahun atau 1 tahun sekali. Kemudian juga keimigrasian, biasa dibantu sama pihak kampus. Ini adalah contoh dari alien card, kemudian atau KTP-nya mahasiswa asing di Korea.
Dan juga kalau kalian mau melakukan part-time, itu harus ada surat izin part-time-nya. Kemudian di bawah itu ada e-money atau T-money kalau kalian mau kemana-mana untuk bus. Oke, next. Nah, di sini how to get scholarship. Sebenarnya scholarship itu ada 2 jenis. Ada yang memang dari pemerintah, dan ada juga yang private. Maksudnya private itu bagaimana? Oke, next. Nah, di sini saya contohkan beasiswa pemerintah. Seperti contohnya kalau di Indonesia itu ada LPDP, bulan. Beasiswa dari pemerintah luar negeri, ada DAAD, kemudian KGSP untuk Korea. Kalian bisa cari informasi tentang beasiswa itu sebenarnya banyak banget. Kalian browsing aja, itu bahkan di sekarang di Instagram pun banyak sekali informasi tentang beasiswa. Belum lama saya baca tentang beasiswa Australia, itu pun ada. Kemudian pokoknya semua negara itu pasti punya beasiswa. Jadi kalian nggak usah takut kalau seandainya mau studi ke luar negeri. Next. Nah, selain beasiswa dari pemerintah, ada private scholarship, saya menyebutnya sih private scholarship, yaitu beasiswa yang diberikan oleh universitas tujuan. Jadi kalau khususnya Korea, tapi setahu saya universitas lain di luar negeri pun sama. Masing-masing universitas itu pasti mempunyai beasiswa untuk mahasiswa asing. Jadi, rajin-rajinlah kalian, teman-teman, yang mau melanjutkan studi luar negeri untuk cari informasi di website tersebut, di website universitas tujuan. Di sini contohnya di Daegu Catholic University, kalau kalian masuk ke homepage-nya mereka, ke bagian admission, kemudian ke undergraduate, kemudian ada juga tuition fee-nya. Di sana mereka itu memberikan beasiswa berdasarkan kemampuan. Betul tadi pembicara sebelumnya mengatakan salah satu kuncinya adalah di bahasa. Korea pun demikian. Jadi kalau seandainya kalian punya TOEFL atau TOEIC dengan skor yang tinggi, mereka itu bisa memberikan beasiswa sampai dengan 100%. Begitupun dengan topik. Topik itu untuk bahasa Koreanya. Nah, itu nanti dilanjutkan dengan GPA yang kalian dapatkan untuk potongan beasiswanya. Jadi sebenarnya tergantung daripada diri kalian sendiri, bagaimana kalian mempersiapkan untuk bisa menjadi mahasiswa asing. Semakin kalian niat, semakin kalian mempersiapkan diri, semakin besar peluang beasiswa yang bisa kalian dapatkan. Seperti itu. Next. Nah, ini juga contoh lain dari beasiswa. Kalau tadi beasiswa dari kampus, kalau ini beasiswa dari profesor. Jadi kalau di Korea sendiri, banyak banget khususnya untuk major-major teknik, kemudian major-major kimia seperti itu banyak banget profesor-profesor yang mencari mahasiswanya. Jadi nanti kalian selain belajar, selain menjadi student magister, kalian juga bisa sebagai asisten lab atau bisa sebagai asisten profesor. Jadi benar-benar tiap bulannya dikasih biaya hidup, kemudian juga dikasih biaya penelitian. Dan itu juga banyak banget informasinya. Next. Nah, ini kegiatan mahasiswa asing yang bisa saya katakan di dalam ataupun di luar kampus. Di dalam kampus itu kita otomatis pasti kuliah, kemudian kegiatan kampus atau proyek kampus. Kalau tadi teman-teman lihat video saya sebelumnya, itu merupakan salah satu proyek kampus yang saya jalani. Jadi video itu bukan saya yang buat, bukan saya yang mengeluarkan biaya, tapi full semua biaya dari kampus. Bahkan saya jalan-jalan pun disupport dari kampus untuk proyek itu. Kemudian ada kegiatan juga sebelum melanjutkan studi lanjut magister, ada juga pendalaman bahasa selama 1 semester atau 3 term. Dan untuk kegiatan di luar kampus itu otomatis traveling dan juga part-time dan juga perkumpulan-perkumpulan. Salah satu contohnya perkumpulan Muslim Indonesia. Jadi di Korea itu jangan takut, di setiap daerah pasti ada musola orang Indonesia. Jadi kalian
tetap bisa makan makanan Indonesia, tetap bisa berkumpul dengan orang Indonesia, tetap bisa ngaji bareng biasanya setiap malam minggu, ataupun kegiatan sosial lainnya, itu banyak banget. Next. Nah, untuk kuliah sendiri, saya sih nggak bilang mudah ya, karena di awal-awal itu, saya pun mengakui pada saat semester pertama, saya belajarnya itu 24 jam kali 7 hari, setiap kali habis kuliah saya nangis. Tapi pilihannya itu hanya bertahan untuk lulus atau menyerah di tengah jalan kemudian pulang. Karena pada saat saya berangkat ke Korea itu bertujuh, yang 6 itu mahasiswa S1 dan saya mahasiswa S2. Dari 7 orang, 3 gugur, mereka kembali ke Indonesia, dan yang lainnya lanjut. Karena sesungguhnya kehidupan anak rantau itu tak seindah postingan Instagram. Next. Oke, ini kalau seandainya bisa dibilang belajar dimanapun dan kapanpun, bisa dilihat, saya itu belajar nggak cuma di dalam kelas, tapi juga di kafe, tapi juga di semua tempat, di perpus, di tempat tunggu, dan alhamdulillahnya di sana tuh sangat nyaman sekali kalau seandainya kalian melanjutkan studi lanjut ke Korea, itu nggak usah khawatir, dan karena wifi pun everywhere kalian bisa dapetin, dan itu gampang banget. Walaupun di awal-awal kalian pasti berdarah-darah kalau kalian lihat di foto pertama saya itu semua tentang coretan, karena memang bahasa yang digunakan itu full bahasa Korea. Jadi tiap hari benar-benar harus nge-translate untuk kelas berikutnya. Next. Nah, ini kalau seandainya dibaca itu Cheombuto Ketkaji. Jadi foto paling kiri itu yang saya berlima itu pada saat pertama kali datang ke Korea untuk kelas bahasanya. Yang di tengah itu guru bahasa Korea saya, kemudian teman-teman dari Brazil, dari Kuba, dan juga dari Vietnam. Kemudian masuk ke perkuliahannya, masuk ke tesis saya, kemudian di foto kanan atas itu saya setelah sidang tertutup dengan para profesor. Di sebelah kiri saya, di sebelah kanan itu profesor pembimbing, dua sebelah kiri itu profesor penguji, dan sampai akhirnya corop itu lulus. Next. Oke. Untuk nah, ini yang tadi saya ceritakan bahwa pendalaman bahasa itu saya selama 6 bulan atau 3 term semester bahasa, kemudian proyek-proyek kampus. Kalau seandainya teman-teman lihat di foto ketiga, itu ada banner besar sekali. Itu foto saya dengan salah satu romo di sana. Kebetulan karena saya seorang muslim yang studi di sekolah Katolik, dan saya dijadikan salah satu ikonnya mereka, ikon perdamaian. Kenapa? Karena memang kami tidak ada diskriminasi, bahkan tidak jarang saya pun berkomunikasi dengan para romo, dengan para guru-guru di sana. Kita bisa sharing, dan itu benar-benar insight-nya tuh luar biasa. Dan kalau di foto terakhir, kalau teman-teman lihat, ini saya jalan-jalan pun dibayarin sama kampus. Jadi kita mau kemana, kalau seandainya kita aktif, kita bisa disupport dari kampus. Dan foto dengan merah putih itu salah satu event kampus juga, di mana setiap kali kampus di Korea itu ulang tahun, mereka pasti mengadakan konser. Dan nggak main-main, nggak kayak di Natalis. Kalau universitas di Indonesia, ya isinya itu aja. Kalau universitas Korea, universitas manapun yang berulang tahun pasti mengundang boyband atau girl band. Jadi kita kayak nonton gratis. Bahkan setiap kali ulang tahun itu terbuka untuk umum. Jadi kalau seandainya kampus tetangga ulang tahun, kita biasanya main-main ke kampus-kampus itu untuk nonton konsernya. Mohon maaf, 5 menit lagi. Oke. Ya.
Mbak Liana bisa dibuka lagi mikrofonnya. Ya, next. Nah, di Korea sendiri, kalau kalian melanjutkan studi lanjut ke Korea, sebetulnya itu diizinkan untuk legal part-time, berbeda dengan China yang kalian tidak boleh melakukan legal part-time. Bedanya adalah, jika kalian mahasiswa S1 dan kalian ingin melakukan legal part-time, kalian hanya diizinkan part-time selama 20 jam dalam 1 minggu. Tapi kalau kalian mahasiswa S2 dan S3, kalian diizinkan part-time itu selama 30 jam dalam 1 minggu. Contohnya di sini, saya ada mengikuti beberapa, bekerja di beberapa tempat pada saat itu. Foto pertama itu foto sebagai student mahasiswa asing. Kalau di sana ada pendidikan, jurusan pendidikan bahasa Korea, kita diminta sebagai studentnya, kemudian mendengarkan mereka untuk micro teaching ya kalau di sini. Jadi kita sebagai studentnya, mereka mengajar bagaimana respon kita sebagai mahasiswa asing yang langsung diajar sama guru bahasa Korea. Kemudian di sana juga saya sempat part time di Sanmun Sijang atau pasar malam, berdagang mie goreng dengan salah satu teman juga dan juga orang Korea langsung. Dan yang terakhir itu, foto terakhir itu di salah satu seperti penitipan anak di apartemen, jadi mengisi kelas untuk kelas bahasa. Next. Nah, ini adalah surat izin legal part-time. Jadi, kalian harus mendapatkan surat izin ini dari imigrasi kalau kalian mau melakukan legal part-time gitu. Kenapa? Karena ini mengikat kalau seandainya kalian melakukan part-time, kemudian kalian tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan, si orang yang mempekerjakan kalian itu bisa dituntut. Seperti itu. Next. Nah, ini hobi yang menghasilkan. Karena saya hobi banget jalan-jalan, kebetulan mungkin dari atas, dari utaranya Korea Selatan sampai dengan selatannya, alhamdulillah sudah. Jadi, bagaimana bisa hobi yang menghasilkan adalah kalian bisa jadi tour guide kalau seandainya kalian mau. Jadi kalian bisa jalan-jalan sekaligus gratis. Ataupun saya juga pernah di sana menjadi model untuk pemotretan muslimah. Jadi kita dibayar, kita juga sambil jalan-jalan. Next. Oke, ini statement penutup sih dari saya. Bagi kalian yang mau studi lanjut luar negeri, it always seems impossible until it's done. Karena di awal-awal perkuliahan pun saya nangis-nangis, yang terfikirkan sama saya adalah, saya bisa lulus nggak sih? Saya bisa lulus nggak sih? Karena itu kayaknya impossible banget. Tapi alhamdulillah selesai juga. Next. Oke, terima kasih untuk kesempatan sharingnya, dan kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Alhamdulillah kedua materi telah disampaikan dengan sangat baik oleh kedua pembicara kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dipilih berikan. Anissa dibuka lagi mikrofonnya. Oke, alhamdulillah kedua materi telah disampaikan dengan sangat baik oleh kedua pembicara kita. Selanjutnya ada sesi tanya jawab yang akan dipilih secara random dari pertanyaan yang telah kalian tuliskan di kolom chat ya. Namun sebelumnya kita juga doakan nih buat Kalianda supaya beliau diberikan kelancaran dalam proses melahirkan. Semoga beliau dan calon dede bayinya diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih ya. Sama-sama Kak. Oke, kita udah ada satu pertanyaan untuk Kak Irham dari Erika. Siapa tadi? Pertanyaan dari Erika Meida. Silakan untuk Erika Meida.
pertanyaan pertama dari Etika Maida Sohaya untuk Kak Irham. Silakan untuk Kak Etika Maida Sohaya. Oke, atau mungkin dibacakan saja sama moderator nanti biar Kak Irhamnya langsung menjawab. Oh ya udah, dibacain ya. Bentar. Kok ini maksudnya? Jangan. Mikrofonnya dibuka lagi. Nanti deh, ini jangan dulu. Jadi pertanyaan pertama dari Etika Maeda Sohaya untuk Kak Irham. Mana ya tadi? Ntar. Nah, Bang, apa aja sih suka dukanya ambil kuliah beasiswa di luar negeri? Ada tuntutan nggak kira-kira di pihak sponsor beasiswanya? Terus sistem belajar di sana bagaimana? Silakan Kak Irham. Oke, terima kasih banyak udah bertanya. Tanya di abang ya, kita jawabnya iya deh. Gitu ya. Suka dukanya ya betul sekali ya. Jadi teman-teman harus tahu banget bahwasanya di balik orang sukses itu di belakangnya itu menderita gitu loh. Pertama saya bicara tentang suka kuliah di Al-Azhar. Sukanya adalah pertama tidak ada skripsi di Al-Azhar untuk S1. Tidak ada skripsi. Mahasiswa Indonesia, bahkan sekarang pun ketika saya mengajar di salah satu kampus di Indonesia, mereka itu gila sama skripsi gitu. Udah ngomong skripsi itu udah kayak apa setengah nyawaku kemana gitu ya. Jadi di Al-Azhar tidak ada skripsi, tidak ada absensi, dan ketika kita lulus di Al-Azhar semua biaya di kampus itu di-cover sama Al-Azhar. Oke, ada 3 nih. Pertama adalah tidak ada absensi, jadi mau datang boleh, nggak datang boleh. Jadi kita di kesadaran diri sendiri diminta di sana datang. Saya alhamdulillah datang ke kampusnya. Terus yang kedua tidak ada absensi, tidak ada skripsi, tidak ada tugas juga. Tugas kuliah nggak ada coba. Jadi enak banget dari Al-Azhar itu. Jadi kalau teman-teman mau cari kampus di luar negeri yang tidak ada ujiannya, tugasnya dan sebagainya tuh datanglah ke Al-Azhar. Terus itu suka. Dukanya adalah ini teman-teman, ini riset saya pribadi ya, waktu kuliah di Mesir dan kuliah di Inggris. Ternyata 3 tahun saya belajar bahasa Arab di Indonesia, kemampuan bahasa Arab saya itu baru 30%. 3 tahun coba. Ketika saya 4 bulan di Mesir, hanya 4 bulan, kemampuan bahasa Arab saya 70% naik drastis. Inggris juga kayak gitu. Hanya butuh di Inggris setahun saya belajar IELTS full, gila itu dari pagi sampai malam itu Pak Asep tahu banget ya, kita sama-sama tim menderita bersama. Nah di sana teman-teman setahun full belajar IELTS itu gila banget, belajar pagi sampai malam. Itu cuma 30% ke peningkatan yang saya rasakan. Tapi ketika 4 bulan di Inggris, ya 4 bulan di Inggris saya tinggal sama orang-orang Ghana, Nigeria, orang di sana, itu langsung boom gitu meningkat. Jadi dukanya apa? Dukanya adalah bahasa. Lagi-lagi bahasa. Dan bahasa Arab dikatakan al-lughatu ilmu alah. Bahasa itu adalah ilmu alat. Kalau kita dapat alatnya, semuanya kita bisa dapetin. Gitu. Jadi saya dukanya itu banget itu ketika tahun pertama. Karena ketika datang ke Kairo, 2 bulan setelah itu langsung ujian. Jadi gimana? Saya nggak tahu apa artinya. Akhirnya saya doa sama Allah, ya Allah kasihlah saya mukjizat gitu. Akhirnya saya hafalin buku itu teman-teman, buku itu saya hafalin, titik koma seluruhnya saya hafalin semua. Jadi pentingnya tahu ini jawabannya, ini tulisannya, artinya nggak tahu lah gitu, nggak peduli gitu. Akhirnya lulus juga. Terus lanjut mengenai tuntutan ya. Alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Kuwait. Kuwait adalah salah satu negara kaya di Timur Tengah. Jadi sekian kayanya mereka nggak mau tahu lagi buang uang, ya buangnya ke kita mahasiswa. Kita dengan senang hati dong menerima Pak uangnya, alhamdulillah makasih banyak gitu. Jadi tuntutannya nggak ada. Tuntutannya hanyalah cepat-cepat kuliah, nilai bagus, pulang ke Indonesia gitu tuntutannya.
Terus lanjut yang tentang nih ya, sistem belajarnya teman-teman. Kalau di Kairo itu, ini jujur ya, ketika di Kairo ataupun di UK, tapi UK saya nggak bisa ngomong lebih lanjut karena ini bukan sesi saya ya. Ketika kalian kuliah di luar negeri, kalian akan merasakan bahwasanya dosen itu bukanlah dosen, tetapi adalah orang tua kalian. Itu yang saya rasakan. Di Mesir ketemu sama Syekh, dia manggil saya tuh, ya Beni, wahai anakku, gitu loh dia manggilnya. Di sini Indonesia dosen, boro-boro anakku. Mohon maaf ya, bagi para dosen di sini mohon maaf, karena saya juga dosen gitu. Nah di Inggris juga gitu. Inggris itu kita ketemu, Inggris nggak boleh ya, sorry deh, kita ngomongin Inggris dulu. Lanjut. Terus mengenai kepikiran pulang nggak? Tahu teman-teman, kalau di kuliah di Mesir, saya kepikiran pengen cepat-cepat pulang. Kenapa? Karena banyak lebih indah tinggal di Indonesia dibanding di Kairo ya. Tapi mengenai keilmuan Kairo untuk keilmuan Islam bagus. Tapi yang membuat saya nggak pengen pulang ke Indonesia ini jujur nih, ketika di London, di Inggris tuh, Pak Asep tahu banget tuh. Bayangkan aja UMR-nya teman-teman itu 18 juta sampai 20 juta per bulan. 18 sampai 20 juta per bulan. Saya bisa saving 10 juta per bulan. Ini cuma bilang orang ya, bahaya. Indah tinggal di sana, namun karena amanah ya, laksanakan amanah kepada orang yang meminta. Kita dapat beasiswa, saya dapat beasiswa dari S2 dari pemerintah Indonesia, kembali ke Indonesia, tinggalkan kenikmatan di Inggris untuk sementara. Mudah-mudahan nanti kita kasih kesempatan lagi ke sana atau ke tempat yang lebih baik. Itu aja kira-kira. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bagus banget, Kak Irham. Pertanyaan selanjutnya ada dari, sebentar. Dari Boy Permana untuk Kalianda. Ingin bertanya, berapa lamakah untuk Kalianda menyesuaikan perbedaan bahasa di sana? Silakan untuk Kalianda. Ya kalau untuk bahasa sebenarnya tadi sudah dijelasin sih sama Mas Irham ya. Jadi itu benar banget. Sebelum saya berangkat ke Korea, saya cuma bisa baca Hangul. Saya cuma tahu kosakata yang dasar-dasar. Tapi begitu di sana, begitu kita terjun langsung, yang namanya the power of kepepet, itu pasti benar-benar terjadi. Jadi kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu pasti dengan bahasa yang sama. Dan bahkan terutama Korea ya, mahasiswa asingnya pun sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Jadi kita benar-benar dituntut untuk belajar bahasa Korea. Kebetulan saya hanya selama 6 bulan atau 3 term bahasa, karena di sana satu termnya itu hanya 2 bulan. Jadi sampai dengan level 3, kemudian untuk bisa berkuliah S2 itu syaratnya adalah bisa lolos interview sama profesor. Tapi kalau untuk S1 itu harus lulus topik level 2. Tapi pada saat begitu melanjutkan studi magister, untuk bisa lulus dari S2-nya harus punya topik level 3. Dan sekarang sih setahu saya sudah topik level 4 ya. Jadi kalau pada saat saya di awal untuk bisa masuk itu hanya 6 bulan bahasa, dan untuk mendapatkan topik level 3 itu sampai dengan akhir perkuliahan, mendekati topik level 4. Jadi selama 2 tahun di sana. Jadi kalau sana mau langsung belajar bahasa, langsung aja di negara tujuannya. Itu lebih efektif. Oke, terima kasih yang telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari saya sih sebenarnya untuk Kak Irham. Kak, saya mau nanya, ada nggak sih Kak pengalaman ya, buruk atau baik yang selama kuliah di KRI itu nggak bisa Kak lupain gitu, sampai sekarang tuh inget terus, ada nggak Kak? Kira-kira apa? Oke, ini sulit banget pertanyaannya ya. Aduh, ini perlu revise lagi kenangan berapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu ya, 2014. Pengalaman yang paling diingat itu adalah apa ya? Ketika kuliah ketika kuliah itu let's say
Yang paling menyenangkan, sulit nih. Oh ya, ketika saya main-main ke Alexandria. Nah, ini asik nih. Ketika saya main-main ke Alexandria, di sana saya ketemu dengan salah satu cucu tarekat Naqsabandiyah, namanya Jalaluddin Naqsabandiyah. Saya ketemu dengan cucu beliau, dan sekarang beliau udah almarhum. Di sana saya merasakan banget ruh dari yang dinamakan dengan agama itu begini loh gitu. Kita saling tolong menolong, saling menasihati satu sama lain, lebih kepada nasihat-nasihat dan perilaku mereka itu yang membuat saya terinspirasi untuk terus menjadi lebih baik, berusaha untuk menjadi lebih baik. Untuk pengalaman buruknya itu adalah ketika saya pertama kali datang di Kairo, jadi gini teman-teman. Di Mesir itu ternyata ada dua bahasa, kayak di Indonesia. Kita punya bahasa gaul, punya bahasa Indonesia gitu ya. Nah, di Mesir juga gitu, ada bahasa Mesirnya, bahasa Arab, dan bahasa Mesir atau bahasa Amiyah. Nah, orang Arab ini tipikalnya adalah keras. Jadi, makanya orang Mesir bilang ke kita, kalau mereka tahu kita orang Indonesia, mereka selalu bilang ahsanun nas, manusia terbaik gitu, teman-teman. Sejahat-jahat orang Indonesia di sini itu masih baik bagi orang Mesir, bayangkan coba. Nah, yang bikin saya shock itu ketika pertama datang ke Kairo, saya jalan ke pasar. Di sana saya ditanya sama orang Mesir, tapi kayak membentak gitu loh. Woi kamu, ngapain kayak gitu kan, ngajak berantem kan ya. Nah itu bagi mereka sopan gitu kan, aneh ya. Nah sensasi inilah yang buat saya semakin tertarik nih untuk bisa terus eksplor dunia luar, maksudnya bukan dunia gaib ya, dunia luar ini luar negeri gitu. Perbedaan budaya ini teman-teman, di Mesir tipikalnya keras orangnya tapi hatinya lembut gitu kan. Nah kalau mungkin di Korea bisa lebih share sama ya Bu Dianda nanti insya Allah. Nah itu mungkin yang bisa saya share. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Irham jawabannya. Oke, sekarang ada pertanyaan terakhir dari Rizka. Ini pertanyaannya untuk Kak Irham sama Kak Lianda. Saya ingin bertanya kepada Kak Irham dan Kak Lianda, apakah ketika kakak-kakak apply study abroad harus menyertakan personal letter? Jika iya, bagaimana tips dan trik untuk membuat personal letter yang menarik? Jadi ini tips dan trik dari Kakak Irham dan Kak Lianda, bisa dijawab bergantian. Silakan. Ladies first. Oke. Kalau saya kebetulan karena saya studi ke Korea, dan cara untuk mendaftarnya adalah pada saat beberapa universitas Korea itu mengadakan pameran di Indonesia bekerja sama dengan Semolek, dan itu langsung melakukan interview. Jadi pada saat itu yang lebih dipersiapkan adalah kemampuan kita dalam interview. Dari situ baru mendapatkan letter of invitation dan dilanjutkan untuk dokumen-dokumen berikutnya seperti itu. Nah, dokumennya apa aja itu yang tadi sudah saya share di website. Sedangkan kalau seandainya personal letter, kemudian kalau yang saya siapkan pada saat itu sih lebih ke bagaimana tentang diri kita, kemudian apa yang mau kita ambil, majornya apa, kemudian plan kita ke depannya itu seperti apa untuk rencana dari perkuliahan itu, seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mas Irham. Oke, jadi teman-teman semua, Mesir berbeda ya sama dengan negara maju lain, termasuk Saudi dan Korea Selatan atau UK berbeda. Di Mesir kita nggak kenal dengan namanya personal statement, nggak kenal. Caranya adalah kita tinggal submit dokumen kita ke website Kementerian Agama, lalu kita ketika lulus kita langsung tes wawancara gitu. Nah, ketika tips dari saya sendiri ketika mau lulus di tes tersebut, ketika wawancara adalah banyakin tes hafalan Al-Quran. Ketika saya waktu itu, saya di tes hafalan Qurannya surah Al-Baqarah sama Al-Imran ya, sekitar 4,5 juz. 4,5 juz, dan alhamdulillah saya nomor 44 tertinggi di Indonesia ketika itu.
Mungkin ya karena itu, karena teman-teman saya yang lain mereka hafalannya paling cuma dites 2 juz saja. Gitu. Untuk bahasa Arab ya itu normal-normal aja sih, nggak ada masalah. Namun kalau saya pribadi ketika mengenai personal statement, satu rumus jitu saya yaitu tanya ke Google. Google tahu semuanya. Tapi gini teman-teman, karena saya juga spesialis di digital marketing, saya certified oleh Google langsung mengenai digital marketing. Ketika kalian tidak dapat spesifik apa yang kalian mau, tinggal klik aja spesifik keywordnya personal statement, kasih tanda kutip 2 di atas. Karena itu algoritmanya Google untuk bantu kalian untuk langsung dapatkan apa yang kalian mau. Itu aja mungkin. Makasih banyak. Terima kasih atas jawabannya Kak Irham dan Kak Lianda. Ternyata kita masih ada banyak pertanyaan nih. Kita random aja ya. Ada pertanyaan dari Kak Khairul Asyabi. Khairul Asyabi, mahasiswi Politeknik Negeri Bengkalis. Apakah untuk melanjutkan studi ke Korea perlu mengikuti tes TOEIC dan TOEFL? Silakan Kak Lianda. Ya, kalau untuk bahasa, sebetulnya kalian bisa pilih salah satu. Mana bahasa yang lebih dulu kalian kuasai. Kalau memang dari Indonesianya kalian sudah menguasai bahasa Korea, ya kalian bisa melampirkan topik. Tapi kalau memang kalian lebih menguasai bahasa Inggris, kalian bisa melampirkan TOEIC ataupun TOEFL-nya. Itu nggak masalah. Jadi, itu pun kalian harus cek ke website-nya, apakah major yang kalian ambil itu menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris ataupun bahasa Korea. Karena nggak semua major di Korea itu menggunakan bahasa Korea. Ada juga yang dalam bahasa Inggris, terutama untuk jurusan teknik seperti itu. Jadi kalau memang sudah punya TOEIC atau TOEFL yang bagus, itu bisa digunakan, terutama untuk mendaftar dan juga apply beasiswa. Oke, bisa di next. Oke, terima kasih kalian. Pertanyaan selanjutnya ada dari Intan. Untuk kalian lagi nih, apakah kakak tidak pernah merasa kesulitan saat studi di negara, terutama mengenai perbedaan agama? Kalau kesulitan, kayak yang tadi udah saya mention sebelumnya, di semester 1 itu, kalau kuliah S2 di Korea, kebetulan total daripada kredit yang diambil itu 28, jadi setiap semesternya hanya membutuhkan 3 mata kuliah yang diambil. Jadi dari 3 mata kuliah itu dalam 1 minggu biasanya didistribusikan dalam 2 atau 3 hari, tapi karena saya kesepakatan dengan profesor, pada saat itu biasanya hanya 1 ataupun 2 hari perkuliahan. Di semester awal hanya ada 2 hari dalam 1 minggu perkuliahan, tapi kuliah 2 hari dalam 1 minggu, belajarnya itu 7 hari. 24 jam, 7 hari, dan setiap 2 hari setelah masuk kelas itu pasti saya nangis-nangis. Nangis-nangis kenapa? Karena kemampuan bahasa selama 6 bulan yang dipelajari itu beda banget pada saat kita ngambil kuliah sesuai major. Kenapa? Karena kita harus benar-benar belajar ulang kosakata yang ada di major yang kita ambil. Itu beda banget sama kuliah 6 bulan bahasa. Kenapa? Karena kuliah 6 bulan bahasa di awal itu hanya untuk bertahan hidup. Supaya kita bisa pergi belanja, kita bisa jalan-jalan, itu yang digunakan dalam belajar 6 bulan bahasa. Tapi pada saat major, kita benar-benar belajar dari ulang kosakata sesuai dari major itu. Nah, itu terkait dengan perkuliahan. Tapi kalau seandainya terkait dengan agama, terkait dengan saya Muslim, kemudian kuliah di sekolah Katolik, itu nggak ada kesulitan sama sekali. Bahkan dari kampus itu memberikan saya fasilitas, memberikan saya sarana untuk saya bisa beribadah. Walaupun memang kalau di dalam kampus itu mudah sekali untuk beribadah karena diberikan, kebetulan saya diminta membantu membuat musola di dalam kampus, jadi disiapin satu ruangan khusus, diberikan sajadah, mukena, dan itu dikirimkan dari Indonesia langsung, uangnya uang kampus semua, full. Kita hanya diminta bantuan bagaimana pengirimannya dan segala macam. Itu untuk di dalam kampus. Tapi kalau untuk di luar kampus memang agak kesulitan ya, karena tempat beribadahnya saya dan teman-teman lainnya adalah biasanya itu di tangga darurat kalau di mall. Atau
biasanya kami selalu di bawah tangga kalau seandainya di tempat di subway seperti itu. Jadi dan nggak jarang pada saat sholat biasanya harus ada satu orang yang nungguin. Kenapa? Karena dari CCTV kita pasti kelihatan kalau kita lagi sholat dan biasanya kita didatengin sama security. Jadi harus ada satu orang yang nungguin kita sholat supaya bisa jelasin kalau kita lagi beribadah gitu. Paling sulitnya di situ aja sih. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan terakhir untuk Kak Irham. Kak, bagaimana sistem IPK di Mesir? Apakah sama sistem pelaksanaan ujian akhir semester? Apakah susah atau tidak? Sama tidak dengan di Indonesia? Terima kasih. Silakan Kak Irham untuk dijawab. Oke, makasih banyak pertanyaannya. Ini juga unik teman-teman. Jadi kayaknya kalau kuliah enak di Al-Azhar nggak sampai nangis nangis insya Allah ya. Kalau tempat lain kayak Korea, UK dan negara maju itu memang masih nangis, saya pun merasakan kok. Tapi di Scotland dulu juga kita nggak ada juga apa namanya tesis juga nggak ada ya. Ya kita kembali ke pertanyaan tadi. Mengenai IPK itu berbeda jauh. Kita mainnya dengan istilah Jayid, Jayid dan Mumtaz itu berbeda banget ya. Dan itu udah ada kalkulasinya yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi saya ketika lulus dari Al-Azhar dengan waktu itu tingkat akhir saya Jayid dan kalau dikonversi ke nilai Indonesia itu apa namanya ya? Apa yang paling tinggi apa namanya Bapak? Pokoknya itulah ya IPK 4 di bawah 4 sih. Nah, jadi di sana ketika saya balik ke Indonesia saya pergi ke Kemendikbud untuk mengkonversi nilai saya dari Mesir ke versi Indonesia. Nah, kebanyakan nilai-nilainya ini enak banget nih teman-teman. Ketika kalian kuliah di luar negeri, biasanya nggak perlu khawatir mengenai nilainya di Indonesia karena itu insya Allah nilainya lebih tinggi daripada yang udah ada sebenarnya gitu. Misalkan nih nilainya itu B misalkan, nyampe di Indonesia kemungkinan besar A gitu. Itu saya alami setelah dikonversi nilainya dari luar negeri ke Indonesia. Nggak tahu mungkin karena sulit atau tidak, Allah alam. Terus mengenai tugas akhir juga. Di Mesir kita nggak ada tugas akhir, juga bingung ya. Kayaknya enak banget sana. Nggak dikasih tugas akhir, ngapain aja kita? Ya kayak ujian biasa aja. Yaitu ada ujian UTS ya, di Indonesia misalnya UTS sama UAS. Udah gitu aja, dari tahun pertama sampai tahun akhir. Ya gitu. Lalu nanti dapat nilai bagus, lulus, ke Indonesia dikonversi deh ke office Indonesia dan nilainya itu akan lebih tinggi. Itu aja. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Irham telah menjawab pertanyaan dari kami. Alhamdulillah tidak terasa rangkaian acara webinar ini. Sorry, maaf. Aku boleh jawab satu pertanyaan penting nggak yang menurut aku harus dijawab nih? Oh, boleh Kak, silakan. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan tentang beasiswa unggulan. Jadi mohon maaf teman-teman semuanya, saya memang mendapatkan beasiswa unggulan untuk jenjang S2, tapi per 2016 beasiswa unggulan sudah tidak memberikan beasiswa unggulan untuk studi lanjut luar negeri seperti itu. Jadi studi lanjut luar negeri yang diberikan beasiswa unggulan itu terakhir memang di angkatan saya di 2015. Jadi kalau seandainya teman-teman mau mencari beasiswa ke luar negeri terutama Korea, itu bisa ke LPDP atau ke KGSP atau ke beasiswa kampus langsung. Oke, thank you. Oke, terima kasih Kak. Oke teman-teman, alhamdulillah tidak terasa rangkaian acara webinar ini sudah selesai. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible as long as you believe. Kalian bisa sekolah kemanapun asalkan kalian berusaha dan bersungguh-sungguh. Dan tentunya berdoa. Dan hasil akhir kita serahkan kepada yang di atas. Terima kasih kepada kalian semua yang telah berpartisipasi. Saya kembalikan kepada NC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, telah selesai tadi pemaparan kedua materi, yang satu dari Bang Irham, yang satu dari Kak Kalianda. Topik yang sangat menarik ya. Semoga apa yang disampaikan kedua pemateri pada hari ini bisa menambah motivasi dan semangat teman-teman untuk mencapai impian untuk kuliah di luar negeri seperti itu.
Oke, untuk sesi terakhir kita akan sesi foto bersama. Jadi untuk kepada para peserta harap mengaktifkan kameranya ya untuk kita foto bersama. Ini karena ada partisipannya ada 213 ini, jadi saya mungkin hanya screenshot beberapa saja, gitu. Mungkin 3 slide, 5 slide seperti itu. Oke, aba-aba dari saya ya. Pak Asep, Anissa, Bang Irham, Kak Kalianda, yuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide. Aba-aba dari saya. Pasang gaya. 1, 2, 3. Oke, next slide lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mantap. Oke, next slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik. Saya Muhammad Agiza Pratama sebagai Master of Ceremony mewakili seluruh tim yang bertugas pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada kegiatan kita pada hari ini. Dan kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bang Irham dan Kak Kalianda telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi mengenai kuliah di luar negeri pada saat Abang dan Kakak ini sedang kuliah gitu, melanjutkan studinya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya aktifkan mikrofonnya untuk mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kalian dan Kak Irsa. Dan materi. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Lahir dengan Terima kasih Kak. Cukup ya, saya tutup room meeting. Terima kasih Kak.